Ya, karena hati itu kan sebagai raja daripada jasmani kita ini. Nah, jadi itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga lagi, di mana kita sudah meninggalkan segala perkara-perkara yang boleh menghambat kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lebih tinggi lagi di atas. Ya, ini semua boleh diadakan sebagai latihan. Apatah lagi kita melakukan ibadah dan mungkin rahmat Allah, hidayah Allah boleh cepat ya hati kita dianugerahkan ya sifat-sifat seperti itu. Ya, mungkin ada yang merasa wah bagaimana kita yang mencari rezeki ini ya. Ya tentu ya kalau kita mencari rezeki kemungkinan besar merasa wah kalau begini sifat yang baik atau makam yang baik ya, taubat atau wara apa yang kita boleh dapat ya. Semua yang kita lakukan ini baru dapat kalau kita ada sedikit syubhanya. Kalau tidak ada syubhanya tidak dapat. Nah itu maknanya disitulah letaknya kita ini harus meyakini bahwa yang memberi rezeki itu Allah. Ya, yang memberi rezeki itu Allah. Nah, jadi kita berusaha supaya rezeki kita itu bukan cobaan bagi kita. Ya, tetapi itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dikhususkan kita mendapat rezeki yang halal. Ya, tidak ada syubhah. Itu yang paling diinginkan. Itu yang dimaksud di dalam doa yang masyhur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi kulli ma razaqtana wakfina bihalalika an haramik. Jadi cukupkanlah rezeki saya hanya yang halal saja. Ya, jangan yang haram. Wa agnina bifadlika amman siwa. Ya, dan berilah saya kekayaan karena pemberianmu, bukan karena usaha saya, bukan karena orang lain yang memberikan saya, tetapi karena kemuliaan yang kamu berikan kepada saya. Agnina bifadlika amman siwa. Ya, kami tidak butuh bantuan orang lain, tapi kami butuh bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Jadi keyakinan kita perlu ada ketika kita mencari rezeki, bahwa kita ini sudah ditentukan rezeki kita. Ya, tinggal kita mencari, dan kita harus yakin lan yamuta ahadun hatta yastakmila rizquh. Ya. Seseorang tidak akan mati meninggalkan dunia ini ya, kecuali rezekinya sempurna. Ya, rezekinya sempurna. Dan satu hal yang perlu kita yakini, rezeki orang bukan rezeki saya. Rezeki saya bukan rezeki orang. Jadi tidak ada kecemburuan. Ya, itu keyakinan di dalam menghadapi kehidupan kita ini, terutama di dalam ya mencari redha Allah, rezeki Allah. Maka kita perlu ada prinsip, ya perlu ada prinsip, perlu ada sikap, ya supaya kita jangan dikelabui ya dengan suasana perekonomian umpamanya, sehingga kita terkadang melupakan bahwa yang memberi rezeki ini Tuhan, ya bukan usaha saya. Ya, bukan usaha saya. Dan kalau memang kita ditakdirkan menjadi orang kaya, maka kayalah kita. Ya. Dan kaya itu tidak semestinya banyak harta. Mungkin kekayaan dengan kekayaan jiwa, ataupun diberikan banyak harta. Banyak juga sahabat-sahabat, banyak juga ulama-ulama tasawuf yang diberikan kekayaan. Ya, tapi mereka diberi kekayaan dan mampu memanfaatkan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya Abu Hasan As-Sazili mengajarkan doa, ini sudah saya sebutkan sebelum ini, Allahumma ja'al
Ad-dunya fi yadi wala taj'alha fi qalbi. Jadikan dunia itu, rezeki saya itu di tangan saya. Ya, jangan dalam hati saya. Ya, karena kalau di tangan itu kita boleh memanfaatkan kepada perkara-perkara yang baik. Ya. Kalau ada di dalam hati, maka muncullah rasa kedekut, ya, kikir, ya, banyak pertimbangan kalau ingin memberikan sesuatu kepada kebaikan. Ya, jadi kalau ini sudah menjadi keyakinan kita, maka kita laluilah ya segala pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu yang perlu kita pahami, sebab kalau kita lihat, ya, baca sepintas lalu ini, ya, seakan-akan kita yang hidup biasa ini bukan hidup sebagai seorang wali yang hanya beribadah kepada Allah, maka tentu kita akan mengatakan, wah, kita ini bukan jalan kita seperti ini. Tidak. Ya, semua ini adalah jalan kita. Jalan kita, dan seperti yang saya katakan tadi, ulama tasawuf itu tidak ada yang meninggalkan pekerjaan dunia, tidak ada. Imam Al-Junaid itu penjaga penjaga kedai, penjaga toko, ya, menjual-jual. Ya, semua ulama-ulama tasawuf ada pekerjaannya. Ya. Kalau kita lihat guru Tabodale juga ada pekerjaan, tidak pernah terlepas dengan maktabah, menjual buku, ya, buat percetakan. Ada lagi orang buat bantuan pesantren untuk memelihara ayam lagi. Artinya guru itu selalu mengikuti sebab-sebab, ya, bukan bermakna tidak perlu. Padahal nanti orang mengatakan, apa guru ya kerja seperti itu, uang boleh datang sendiri, begitu seperti riwayat-riwayat yang pernah kita dengar. Nah, guru tidak pernah terlepas dengan pekerjaan. Dan guru selalu menyatakan yang berkaitan dengan pekerjaan, inna sa'yakum lasyatta. Jadi barang siapa, sesungguhnya kami itu adalah mempunyai banyak pekerjaan. Yang paling penting, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiru lil yusra. Ya. Jadi barang siapa yang suka memberi, suka bersedekah, suka berinfak, dan meyakini amal ibadah yang dia lakukan, bertakwa kepada Allah dan hari akhirat, maka dia akan dimudahkan jalannya, tidak akan disusahkan. Itu prinsip yang selalu disebutkan oleh Andi Guru. Jadi itulah yang pernah selalu saya dengarkan, ya, karena saya dulu pernah juga ikut pegawai percetakan beliau. Nah, saya menulis semua berapa yang masuk, berapa yang keluar, berapa pembeli kertas, berapa yang sudah dipakai, ya, berapa keuntungan setiap bulan kita berikan, ya, sekian persen untuk kita infakkan, sekian persen untuk keluarga, kita makan bersama, sekian persen untuk orang-orang yang mau ke Mesir kita simpankan. Itu guru itu sangat pemikiran bisnis itu ada sangat sangat modern lah, sesuai dengan kehidupannya. Walaupun kita lihat sebab, kita mengatakan perlu ada sebab, ya, karena musabbib itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin pekerjaan kita sedikit tetapi berkah, ya, boleh mendatangkan kekayaan. Saya kira itu sedikit saya sebutkan supaya kita jangan membaca kitab-kitab seperti ini kita merasa ini tidak sesuai dengan kehidupan kita. Padahal sangat sesuai, dan boleh menambah kita punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itulah yang kita akan baca, jadi kita tidak perlu panjang. Ya, yang penting kita paham betul, paham betul apa makna taubat dan apa makna warak. Ya. Jadi bukan warak maknanya selalu tunduk, hanya melihat tanah saja, bukan begitu. Ya, jadi bukan zahir.
tetapi itu lebih kepada hati. Ya, lebih kepada hati. Begitu juga taubat. Ya, bukan hanya istighfar setiap saat. Ya, bukan begitu. Tetapi istighfar itu adalah pintu. Ya, tapi taubat itu di dalam hati kita. Ya, saya kira itulah semua yang dapat saya sampaikan malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita buka kesempatan bagi mereka yang ingin memperjelas ya, tentang ilmu kita ini. Silakan.